Guys, bertemu lagi dengan aku Ardi. Sekarang aku udah berada di dalam rumah lama terbengkalai guys, yang aku uji nyali itu. Sekarang aku ingin curhat kepada kalian semua guys. Ini kan bukan aku uji nyali kan, melainkan buat video curhatan aja guys. Nah guys, aku ini ingin curhat. Curhatan itu ialah apa tuh, tentang mengenai keluargaku sih, yang aku ingin bilang kepada kalian semua guys, yaitu tentang pengalaman hidupku ini guys, yaitu tentang pengalaman hidupnya ku ini adalah tentang pengalamanku hidupku ini adalah tentang masalah keluarga sih guys, yaitu masalah keluargaku itu tentang masalah barang sama uang. Yang aku maksud ini guys, yang aku ingin jelasin kepada kalian semua guys, tentang pengalaman hidupku ini guys, yaitu handphoneku sama uangku, yang ingin aku bilang sama kalian semua, yaitu handphoneku yang harganya Rp1.400.000 yang merek Redmi guys, sama uangku yang jumlahnya Rp1.000.000 guys, sama saudara sendiri sih guys, maksudnya yaitu sama saudaraku yang bernama Depi. Pertama kan ia minjam handphone yang harga Rp1.400.000 yang Redmi itu, katanya buat dia keperluan dia bekerja guys. Apa nyatanya gak dibalikin kan sama sekali dari orangnya guys. Dan satunya lagi uangku yang jumlahnya tadi yang Rp1.000.000 guys, yang aku maksud kepada kalian semua, yang aku ingin ngomongin malam ini kepada kalian semua guys. Nah, apa nyatanya guys, katanya kan tuh uang buat beli handphone baru kan, apa nyatanya gak dibeliin kan oleh orangnya, malahan diambil juga buat dia, nggak tahu buat dia apa, buat bayar utang kali guys tuh uang. Nah, selain itu aku ingin bilang lagi, dahulu kan si ibu temanku memang pernah juga ke sini. Namanya Bu Jia kan, sama temanku. Dahulu kan ibu temanku dan ayah temanku sama temanku dengan adiknya kan pernah ke sini ceritanya guys. Dahulu kan ibu temanku ini yang bernama Bu Jia alias ibunya Anton yang temanku itu, dan adiknya bernama Suri itu guys, awal mulanya sih emang dahulu pernah mau mengajakku pergi ke daerahnya Pulau Morotai bernama Morotai Jaya guys.
Apa jadinya guys? Nggak diizinkan kan oleh bapakku atau ayahku. KTP-nya diambil oleh orangnya, diamanin oleh orangnya guys. Akhirnya hilang kan, gak bisa ikut aku kan ke daerah asal temanku itu. Baik si orangnya, ibu temanku, dia mau berniat mau menolongku pergi ke sana guys, mau menolongku untuk ini, untuk mencariin pekerjaan guys, dan juga mencari jodoh buatku. Apa jadinya nyatanya guys? Gak diizinin oleh ayah temanku, oleh ayahku kan, yang bodoh itu, yang tolol bego itu guys. Dia coba khawatir kan sama aku. Akhirnya KTP ku diamanin dia. Itu juga provokatornya adalah Henry yang aku maksud tadi, yang ibunya minjam handphoneku ndak dibalikin itu, yang harganya 1.400.000 itu guys. Dia lah provokatornya. Yang awal mulanya ibunya kan tukang tipu guys, sama Henry-nya sok jagoan kayak preman guys, sama adiknya Afiza. Mereka kan telah mengambil hakku yang menjadi milikku, yang handphone tadi yang aku maksud, yang merek Redmi itu guys, yang aku maksud, yang uang 1 juta lebih itu kan memang buat beli apa tuh, beli handphone yang baru katanya kan. Ya aku pegang lah sih cakapnya, cara bicaranya aku pegang. Apa nyatanya diingkarin kan janjinya, untuk ini, untuk ngebodohiku lah, buat ngebodohiku guys. Ibunya sama anaknya Henji itu yang nipuku. Nah sekarang aku bilang lagi sama kalian kan, mau tahu nggak si Henji itu, dia itu mau menghajar Anton sama Parang kan, mau ngejar Anton sama Parang, yang temanku itu. Parangnya itu lumayan tajam, sampai Anton temanku masuk ke kontrakan dia kan, berlari lewat jendela. Beruntung ada ibunya Bu Jia guys, beruntung ada ibunya Bu Jia buat ini, apa namanya, buat meredahkan suasana istilahnya gitu guys, buat meredahkan suasana. Jadi akhirnya si Henji tak jadi kan menghajar si Anton sama Parang. Alasannya dia, Anton mengangguk dia, padahal dialah yang pembohong guys. Samalah sama ibunya, pembohong, penipu guys. Dan adiknya juga ikut-ikutan si Abiza guys. Selain itu apalah guys, selain itu guys, sesudah itu selain sesudah itu gini guys, aku jelasin kalian semua tentang masalah perempuan kan. Perempuannya itu sih memang orang Bugis. Dia itu pernah tinggal di rumahnya, tinggal di rumah belakang rumah almarhumah nenekku yang bernama Hilda guys. Si Anton ini kan memang juga akrab juga sama si Hilda. Si Henry irinya kenapa? Alasannya si Anton itu, apa ya namanya, alasannya si Anton ini, apa ya namanya, alasannya si Anton katanya masalah
ini apa itu namanya, alasannya si Anton curhat sama aku lah, si Henry. Katanya alasannya si Anton mau dekatin si Hilda lah, apalah kan. Dia ngomong gitu si Henry. Nyatanya dia ngomong gitu kan kepada aku, curhat lah sama aku si Henry. Guys, curhat sama aku lah si Henry kayak gitu. Katanya gini, Hilda mau cari muka lah depan Hilda, gimana gitu, istilah gitu kan si Henry bilang gitu kan sama aku. Si Henry, Anton tidak boleh katanya buat dekatin si Hilda. Apalah sesudah itu terpaksalah Anton mengalahkan, sampai Anton ngomong sama aku kan, si temanku itu tak diizinin Henry dekatin si Hilda. Apa nyatanya diajak akhirnya nama cewek lain si Henry. Udah si Anton udah lama pulang ke daerah asalnya. Selain itu Henry ini selain itu si Henry bilang kan, gimana masalah Hilda lah sama dia dengan si Anton. Aku sih tidak tahu percis, tidak tahu jelas sih permasalahannya gimana si Henry dengan si Anton sama si Hilda. Yang aku maksud itu yang cewek yang ditaksirnya, akhirnya kan dia juga naksir cewek lain kan, semenjak Anton udah lama tinggalin Belitung, daerahku ini, yang udah lama pulang ke daerah asalnya. Bapak Anton kan Pak Saril itu, yang bapaknya temanku itu kerjanya suka ngambil ikan kan di laut. Aku juga dulu pernah dikasih ikan oleh bapaknya Pak Saril. Baik juga sih orangnya sama aku, si Pak Saril, bapaknya si Anton temanku itu, sama ibunya. Pernah sih ibunya mau ngajakku pergi ke daerah asalnya buat bekerja. Katanya sih mau cariinku jodoh buatku. Apa katanya guys? Mau cariinku jodoh buatku. Apa nyatanya guys? Tidak diizinin kan oleh ayahku, si bego atau si tolol. KTP diamalin kan guys, akhirnya hilang kan. Gak jadi aku pergi ke daerah temanku, ikut ibu temanku yang bernama Bu Dia itu. Padahal kata Bu Dia alias ibu temanku, guys, mana mungkin manusia membunuh manusia. Padahal niat dia kan nolong, tapi si ayahku yang tolol ini, yang bego, tidak mengerti. Aku sebagai anak mengerti dia, sedangkan dia tidak mengerti aku, guys. Maksudnya, kata si ibu temanku yang Bu Dia itu, bagaimana mungkin manusia membunuh manusia? Emang bego, emang bodoh lah ayahmu, katanya. Bilang gitu kan. Aku sih gebenarin cara bicara ibu temanku. Aku betulin lah cara bicara dia, guys. Gak salah bicaranya ibu temanku yang Bu Dia itu. Tapi ayahku ini yang tolol ini gak mau mengerti anak yang mengerti dia. Akhirnya kan sengsara kan, akhirnya sampai sekarang guys. Guys, karena yang juga jadi provokator itu adalah Henry. Yang jadi provokator itu adalah si Henry, guys. Dia yang mengasih, yang juga turut campur masalah aku, ayahku, sama ibu temanku.
dengan temanku. Sebenarnya si Suri adiknya temanku juga pengen banget nyuruh ibu temanku yang bernama Bu Jia itu untuk ikut kepadanya ke sana, ke Pulau Morotai bernama Morotai Jaya, guys. Sebelumnya aku ingin juga sih minta maaf sama ibu temanku yang bernama Bu Jia. Aku nggak enak hati kan sama beliau, guys. Aku pengen minta maaf sama dia. Bu, jika ibu nonton ini, maafin aku ya atas kejadian dahulu yang telah mengecewain ibu sampai ibu tidak bisa ajakku pergi karena kesalahan dari ayahku sendiri alias bapakku itu. Maaf ya Bu, kesalahan dahulu sampai ibu tidak bisa ngajakku pergi tentang masalah KTP ku yang diamanin oleh ayahku yang bodoh itu. Maaf ya Bu, sekali lagi aku minta maaf sama ibu. Bu, jika ibu nonton ini nanti, jika ini udah tuh viral ya Bu ya, maafin kami atas kesalahan dahulu. Jika ibu takutnya masih sakit hati kan sama aku, ya Bu ya, maafin aku mohon Bu. Itulah guys, nggak enak lah, apa ya namanya ya, nggak enak lah guys. Ayahnya temanku yang bernama Pak Saril nggak bisa lah ngajakku, guys. Nggak bisa ngajakku lah Pak Saril, ayah temanku itu, guys. Karena kan nggak ada KTP kan, takutnya jadi penduduk gelap di sana, guys. Jadi warga gelap. KTP karenanya sebabnya disimpan oleh si tolol, si bapakku ini, si bego itu. Dia tidak mau mengerti anak sendiri, guys. Padahal ibu temanku itu berniat mau menolongku untuk mencari pekerjaan di sana dan mencariin jodoh katanya di sana. Dia tidak mengerti kan anak mengerti dia, tapi dia tidak mengerti anak, guys. Itu yang ku kecewain, guys, sama ayahku ini, si tolol itu. Itulah guys, sekian dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.